Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, adapun di sini saya bertugas untuk membuat suatu mereview atau menjelaskan artikel yang saya buat ini adalah mata kuliah dari Arbitrase Syariah. Dan adapun judul dari artikel saya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah nasional. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama saya membahas tentang kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Selanjutnya atau yang kedua saya membahas tentang sengketa ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu efektivitas penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang keempat yaitu ada efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah. Lalu kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan tersebut memuat beberapa poin. Yang pertama saya membahas tentang pengertian kewenangan. Apa sih pengertian dari kewenangan itu? Nah, pandangan dari Prajudi Atmosudirjo, kewenangan itu merupakan apa yang diucap kekuasaan resmi. Nah, maksudnya adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif ataupun diberi oleh undang-undang ataupun dari kekuasaan eksekutif seperti itu. Atau juga bisa disebut dengan eksekutif ataupun administratif. Nah, kewenangan ini biasanya terdiri atas sebagian wewenang, yaitu kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu saja. Lalu, ada juga pandangan dari ahli yang kedua, yaitu Philippus Metal. Hajan kewenangan itu membuat keputusan yang bisa diperoleh dengan dua metode, yaitu dengan atribusi ataupun dengan delegasi. Nah, apa sih atribusi itu? Atribusi merupakan wewenang yang menempel pada suatu jabatan, maksudnya yaitu dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatakan bahwasanya wewenang yang terdapat pada pejabat tata usaha negeri yang dilawan dengan wewenang yang dilimpahkan seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam poin kedua yaitu kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melaporkan apabila terdapatnya sesuatu perjanjian arbitrase tertulis itu meniadakan hak dari para pihak demi untuk mengajukan penyelesaian sengketa ataupun beda komentar yang termuat dalam perjanjian ke Majelis Hukum Negara. Nah, oleh karena itu, bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku mengenai kewenangan absolut atau segala badan-badan peradilan negara yaitu tercantum dalam perihal ini, area peradilan agama tidak bisa menjangkau sengketa ataupun masalah yang mencuat dari perjanjian yang ada di dalamnya atau ada klausula arbitrase tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin yang selanjutnya yaitu sengketa ekonomi syariah. Nah, dalam suatu hubungan antara dunia bisnis dan perjanjian akan selalu ada kemungkinan atau dengan kata lain transaksi bisnis yang berpotensi untuk datangnya masalah, yaitu disebut dengan silang sengketa. Nah, silang sengketa ini yang perlu diantisipasi dalam hubungan dunia bisnis atau perjanjian yaitu mengenai bagaimana cara untuk melaksanakan klausul-klausul perjanjian tersebut. Nah, apa isi perjanjian itu atau apapun yang disebabkan hal-hal lainnya di luar dugaan karena keadaan yang memaksa seperti itu. Nah, untuk itu sangat-sangat diperlukan untuk mencari jalan keluarnya atau bisa disebut dengan problem solving gitu ya. Nah, kenapa kita harus mencari jalan keluarnya? Kita bisa menyelesaikan sengketa tersebut. Biasanya ada beberapa alternatif yang ditempuh, yaitu seperti melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dapat dengan cara konsultasi atau negosiasi atau juga mediasi atau juga konsiliasi dan atau juga penilaian ahli seperti itu ya teman-teman ya. Lalu berawal dari tahun 1998 perekonomian Islam di Indonesia ini mencapai kemajuan yang sangat pesat dan penting atau signifikan. Nah, itu didapat dari artikelnya Ihsan Nurul 2015 yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.
Ham volume 26 nomor 2 halaman 34. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, secara konvensional penyelesaian sengketa ini juga biasanya dilakukan dengan prosedur litigasi atau penyelesaian di muka pengadilan, seperti itu. Dalam posisi yang demikian, para pihak yang bersengketa tidak antagonis. Antagonis itu maksudnya tidak terlalu, ibaratnya kayak film ya, ada yang antagonis, ada yang protagonis gitu. Seperti itulah, teman-teman ngerti aja ya. Nah, penyelesaian melalui jalur hukum seperti ini biasanya kurang populer di kalangan dunia bisnis. Jadi, apabila itu tidak populer, dampaknya adalah model ini tidak direkomendasikan jikapun akhirnya terpaksa ditempuh penyelesaian itu semata-mata hanya untuk pilihan terakhir saja atau ultimum remedium. Nah, setelah alternatif lain tidak membuahkan hasil yang dianggap memuaskan, maka itu akan guyar gitu, tidak dijalankan lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada efektivitas sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan arbitrase itu? Nah, arbitrase itu, teman-teman ya, adalah salah satu penyelesaian masalah yang termasuk dalam non-litigasi karena dilakukan dengan di luar peradilan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Maka dari itu, arbitrase ini juga bisa disebut sebagai keputusan yang ditentukan oleh seseorang atau arbiter, bisa disebut arbiter juga ya, atau bisa juga persetujuan dari beberapa arbiter yang sudah dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Nah, di sini ada juga Undang-Undang Pasal Nomor 5 30 tahun 1999 mengenai arbitrase sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Nah, adapun perkara yang hanya bisa diselesaikan oleh arbitrase yaitu industri perdagangan dan permasalahan yang bukan perdagangan atau bukan bidang muamalah, seperti itu. Maka secara undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian antara dua belah pihak tersebut. Nah, serta juga didukung di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dari pasal 58 sampai pasal 61 mengenai wewenang hakim yang dibahas dalam bab 12 tentang solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58 menerangkan tentang solusi untuk mengatasi masalah bisnis dapat dilakukan dengan perdamaian melalui lembaga arbitrase, seperti itu. Namun, sampai saat ini ada arbitrase khusus yang dapat menyelesaikan sengketa selain perdagangan seperti Basarnas yang bertugas menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah. Nah, arbitrase ini adalah badan peradilan swasta yang berkedudukan di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus di dalam dunia perusahaan. Di dunia perusahaan itu sudah sangat terkenal mengenai peradilan umum atau arbitrase badan peradilan swasta, seperti itu ya. Nah, arbitrase ini adalah peradilan yang dipilih khusus dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa yang dituangkan dalam akad perjanjian. Nah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas dari para pihak yang membuat kesepakatan perjanjian tersebut. Jadi, kehendak bebas ini juga dituangkan dalam perjanjian tertulis mereka yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadinya sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, seperti itu. Lalu, arbitrase ini juga dianggap menjadi suatu yang dapat menyelesaikan sengketa yang jauh
baik daripada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa. Itulah kelebihan dari arbitrase tersebut. Nah, putusan hakim yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan suka sama suka dan hakim tidak dapat memaksa keputusan itu, maka kepada yang bersengketa untuk dilaksanakan meski kemudian keduanya sama-sama menolak. Seperti itu teman-teman ya. Nah, Basarnas juga mempunyai visi dan misi. Apa sih visi dan misi dari Basarnas itu? Nah, visi misinya yaitu sebagai lembaga arbitrase Islam yang mana setiap mekanisme penyelesaian sengketa dilandaskan pada syariat Islam dan juga berpedoman pada nilai-nilai agama Islam. Setelah itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional sangat menyelesaikan sengketa yang mengedepankan itikat baik para pihak dengan prinsip keadilan tersebut. Prinsip keadilan, tapi juga bisa dengan prinsip kedamaian, seperti itu. Lalu, nantinya kita akan dapat mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa melalui Basarnas. Yaitu, pertama, ada tiap-tiap sengketa itu yang melalui arbitrase yang didaftarkan para pihak haruslah dalam keadaan wajar. Adapun yang di luar wajar, maka akan menyulitkan seorang arbiter dengan menggunakan metode arbitrase. Jadi harus dengan keadaan yang wajar gitu ya, yang dapat diterima oleh akal. Jangan yang tidak dapat diterima oleh akal itu yang dipermasalahin, disengketain gitu. Jadi arbiternya tuh pusing gitu ya, nggak bisa nerima. Lalu yang kedua, komitmen semua pihak-pihak bersengketa dengan beritikat baik menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Jadi kita nih sebagai yang bersengketa mempunyai itikat baik gitu untuk supaya permasalahan tersebut selesai. Jangan sampai itikat kita itu malah buruk, ingin masalah ini tidak selesai gitu, bahkan sampai kapanpun nggak bakalan selesai gitu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, yaitu bersedia melanjutkan interaksi bersama penyelesaian sengketa harus berdampak pada keberlangsungan interaksi. Yang keempat, terdapat tawar-menawar yang seimbang, maka proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga alternatif, sebab dengan mendapatkan posisi yang seimbang, penyelesaian sengketa akan selesai secara efisien dan efektif. Seperti itu. Yang terakhir yaitu proses bersifat tertutup dan juga hasil dirahasiakan, hanya pihak yang terlibatlah yang mengetahui. Seperti itu. Nah, Basarnas ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah sengketa syariah yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah. Jadi bisa nih antara bank syariah dengan nasabah juga bisa diselesaikan oleh Basarnas. Maksud dari kewenangan tersebut adalah kekuasaan sah yang diberikan oleh Undang-Undang Siswanto Eko 2018. Nah, itu. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini atau pada video ini. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penjelasan saya juga masih belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan kita semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dapat dari video-video ini bisa bermanfaat untuk kita dan sekitar kita. Terima kasih. Saya Rahmawati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.